tubuhmu makin tua dan lama, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor, meski lanjut mengemuh. Marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Shalom, selamat malam. Opa, Oma yang terkasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dimanapun juga berada Oma Opa, izinkanlah saya memperkenalkan diri. Nama saya Bambang Rianto dari Pelkat PKLU Jemaat GPIB Immanuel Probolinggo. Apa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita buka Alkitab kita pada Perjanjian Baru, Kitab Galatia 6 ayat 2 dan 3. Biarlah Alkitab kita tetap terbuka. Sebelum kita baca, marilah kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Tritunggal yang kami sembah di dalam nama Putramu Yesus Kristus, dengan kerendahan hati kami menghampiri tahta kerajaan-Mu dengan menaikkan puji syukur kepadamu dan terima kasih atas kasih karunia dan anugerah-Mu, karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk membaca dan merenungkan sebagian pada firman-Mu. Kiranya Engkau memampukan serta bimbing kami agar kami dapat melakukan turut dengan kehendak-Mu. Amin. Oma Opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita terambil dari Galatia 6 ayat 2 dan 3 yang menyatakan, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti,
Ini menipu dirinya sendiri. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Engkau, Tuhan. Amin. Oma opa yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan membaca renungan pada malam hari ini sesuai dengan Sabda Bina Umat dengan judul Kasih Kristus sebagai dasar hidup bersama. Mari kita baca. Rasul Paulus menegaskan bahwa kehidupan umat Kristen tidak dijalani dengan secara individualistis, melainkan dihidupi dalam relasi yang saling menopang. Ia harus menuruti apa yang diperintahkan Kristus kepadanya. Salah satu hukum Kristus adalah kasih. Kasih bukan sekedar perkataan, tetapi membuktikan suatu tindakan yang konkret. Menurut Rasul Paulus, tindakan konkret itu adalah saling tolong-menolong dalam menanggung beban. Artinya, persekutuan yang hidup tidak dibangun atas keunggulan rohani, melainkan di atas kasih Kristus yang merendah dan memberi diri. Rasul Paulus dalam bacaan saat ini melihat bahwa di balik upaya untuk melakukan pertolongan kepada sesama, seringkali muncul yang namanya kesombongan rohani. Menurut Rasul Paulus, kesombongan rohani bertentangan dengan Injil, sebab Injil mengajarkan tentang bagaimana hidup dalam kerendahan hati, solidaritas, dan saling menopang dalam persekutuan. Kerendahan hati menjadi dasar yang paling penting dalam membangun persekutuan yang sehat, karena hanya dengan sikap tersebut umat dapat saling menopang dan memulihkan tanpa sikap menghakimi. Selain itu, sikap sombong rohani dapat menghakimi seseorang untuk menolong sesamanya. Oleh sebab itu, kasih Kristus hendaknya menjadi dasar hidup bersama. Dalam konteks masa kini, teks ini mengingatkan gereja agar tidak jatuh ke dalam sikap menghakimi atau menjaga jarak dari mereka yang lemah, gagal, atau terluka. Kasih Kristus memanggil umat untuk hadir mendengar dan berjalan bersama, bukan untuk meninggikan diri. Hidup bersama sebagai umat Allah hanya dapat bertumbuh secara sehat apabila setiap anggota menyadari bahwa dirinya hidup oleh kasih karunia yang sama. Dengan menanggung beban sesama dalam kerendahan hati, gereja sungguh menghadirkan kasih Kristus sebagai dasar kehidupan bersama yang memulihkan dan membangun. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini.
Oma-opa yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita mengakhiri bacaan dan renungan pada malam hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih atas penyertaan-Mu dan bimbingan-Mu, sehingga kami dapat membaca dan merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah semuanya ini akan menjadikan pedoman hidup kami setiap hari. Ampunkanlah dosa dan perbuatan kami. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Lanjut usia, teruskanlah baktimu, pantang berhenti melayani dan bersaksi, meski tubuhmu makin tua dan lemah, namun roh dan jiwa makin kokoh dan teguh. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan panggilan melayani. Janganlah redup gairah dan semangatmu, haruslah tetap tekadmu bernyala-nyala. Janganlah kendor meski lanjut umurmu, marilah bersama terus melangkah ke depan. Ayo mari melanjutkan pelayananmu, jangan diam, tetaplah berteguh. Dalam kasih Kristus kita akan dikuatkan, meneruskan